Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Apa kabar semua? Insya Allah sehat kan? Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya. Langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, yang merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang akun, jenis akun, dan kode akun. Apakah kalian masih ingat tentang materi tersebut? Harapannya insya Allah ingat dan akan selalu ingat. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kita mulai saja. Untuk memulai kegiatan ini, Bapak akan mengingatkan kembali tentang peta konsepnya. Nah, ini yang akan kalian hadapi. Transaksi sudah kalian pelajari, baik intern maupun ekstern, begitupun bukti transaksi. Jenis akun sudah kalian pelajari, mulai harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, beserta bagian-bagiannya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi, dan nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang mekanisme debit kredit. Baiklah, kita akan membahas tentang contoh-contoh dari persamaan dasar akuntansi ini. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi adalah sebuah persamaan yang menunjukkan keseimbangan antara harta, utang, dan modal. Atau dengan rumus harta sama dengan utang ditambah modal. Atau aktiva sama dengan pasiva. Aktiva ini harta, pasiva utang ditambah modal. Lalu kemana akun yang dua lagi, pendapatan dan beban? Dalam persamaan akuntansi, pendapatan itu akan mengakibatkan penambahan modal, sementara beban akan mengakibatkan pengurangan modal. Jadi, baik pendapatan maupun beban akan berpengaruh terhadap modal. Ada 4 pengaruh transaksi dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, perubahan harta diikuti dengan perubahan harta lain dalam jumlah yang sama. Contoh, dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp150.000. Perlengkapan adalah bagian dari harta lancar. Dengan dibeli, maka jumlah perlengkapan menjadi bertambah. Belinya secara tunai. Secara tunai berarti ini berpengaruh terhadap uang tunai, terhadap kas. Maka dengan membeli perlengkapan, akibatnya harta berupa perlengkapan bertambah, uang kas berkurang, masing-masing senilai Rp150.000. Nah, ini persamaan akuntansinya. Harta berupa kas berkurang, harta berupa perlengkapan bertambah, masing-masing Rp150.000. Lalu pengaruh yang kedua, perubahan harta diikuti dengan perubahan utang atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Contoh, dibeli peralatan seharga Rp1.500.000 akan dibayar bulan depan, berarti belum dibayar. Karena belum dibayar, berarti belum mengeluarkan uang tunai. Sebagai gantinya adalah utang. Sesuatu yang belum dibayar, itu merupakan kewajiban kita, itu disebut dengan utang. Dengan demikian, ketika dibeli peralatan Rp1.500.000 akan dibayar bulan depan, maka persamaan akuntansinya, harta berupa peralatan bertambah dan utang bertambah, masing-masing Rp1.500.000.
Sebaliknya bagaimana? Jika utang dibayar, utang dilunasi, maka utang berkurang, harta berupa kas juga berkurang. Tuh nomor 2. Berikutnya pengaruh yang nomor 3. Perubahan harta diikuti dengan perubahan modal dalam jumlah yang sama. Perubahan harta diikuti dengan perubahan modal dalam jumlah yang sama. Tadi sudah kita bahas bahwa modal ini dipengaruhi oleh pendapatan dan dipengaruhi oleh beban. Pendapatan akan menambah modal, beban akan mengurangi modal. Contoh, dibayar sewa gedung seharga 2.500.000 dibayar tunai. Dibayar sewa gedung, yang dibayar adalah sewa gedung, maka akan muncullah beban sewa. Berarti beban sewa bertambah. Kalau beban bertambah, maka akibatnya modal akan berkurang untuk menutup beban tadi. Maka dari transaksi ini, dibayar sewa gedung seharga 2.500.000 dibayar tunai. Akibatnya, harta berupa kas berkurang untuk membayar dan modal berkurang. Modal berkurang dari pembayaran beban sewa, masing-masing 2.500.000. Kemudian yang keempat, perubahan harta diikuti dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Perubahan harta diikuti dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Contoh, A. Tanggal 20 Juli dibeli peralatan seharga 750.000 dari toko berkah, akan dibayar bulan depan. Maka berarti peralatan bertambah seharga 750.000. Nah, akan dibayar bulan depan. Karena akan dibayar berarti tidak mengeluarkan uang tunai. Yang terjadi adalah utang bertambah. Maka persamaannya, harta berupa peralatan bertambah, utang bertambah masing-masing 750.000. Kemudian, tanggal 25 Juli, diselesaikan pekerjaan servis motor seharga 500.000, akan dibayar minggu depan. Berarti di sini sudah diselesaikan pekerjaan servis motor, maka berarti akan memperoleh pendapatan. Pendapatan akan bertambah. Pendapatan bertambah mengakibatkan modal juga bertambah. Seharga 500.000 akan dibayar minggu depan, tapi belum dibayar, maka muncullah piutang. Piutang adalah tagihan kita kepada pihak lain. Maka akun yang terjadi adalah harta berupa piutang bertambah dan modal bertambah dari pendapatan usaha tadi, masing-masing 500.000. Nah, ini contoh penerapan persamaan dasar akuntansi. Sampai di situ, apakah Anda sudah memahami materi dan contoh persamaan dasar akuntansi beserta pengaruh transaksi di atas? Jika belum, baca lagi, pahami lagi, putar lagi tayangan di atas. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh penerapannya. Nah, untuk sampai ke contoh penerapan, kita harus tahu dulu transaksi-transaksi yang ada dalam suatu perusahaan. Misalnya nih, setelah lulus dari SMK jurusan otomotif, Arifin mendirikan bengkel motor. Berikut ini transaksi yang terjadi pada Arifin Motor selama bulan Juli 2020. Ini transaksi dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, untuk memudahkan menyusun persamaan dasar akuntansi, kita harus membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini sudah saya tulis, bagi Anda yang baru belajar akuntansi, mulailah dengan menyusun analisis seperti berikut ini. Tetapi apabila sudah bisa menyusun analisis, maka bisa langsung mengerjakan di tabel persamaan dasar akuntansi. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini kita susun dulu tabel persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Arifin Motor, persamaan dasar akuntansi, periode 31 Juli 2020, kita bikin dalam ribuan rupiah supaya kolomnya cukup. Kemudian bikin beberapa kolom, ada kolom tanggal, ada aktiva terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, ini tentatif, artinya bisa
diubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu pasifanya ada utang, ada modal, kemudian keterangan. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat pengisiannya. Yang pertama yang harus diisi kolom tanggal, mulai dari tahun dan bulan, lalu kita baru isi tanggalnya. Nah, tanggal 1. Apa yang terjadi di tanggal 1? Nah, kita lihat tuh, kas bertambah 5 juta, peralatan, kemudian modal bertambah 5 juta sebagai setoran awal. Kenapa demikian? Karena di tanggal 1 di sini Arifin menyetorkan uang tunai sebagai setoran awal untuk memulai usaha senilai 5 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya, harta berupa kas bertambah dan modal bertambah masing-masing 5 juta. Nah, tadi tuh. Harta berupa kas bertambah, modal bertambah masing-masing 5 juta. Di sini 5.000, karena dalam ribuan berarti 5 juta. Sebagai setoran awal. Tuh pengisiannya seperti itu. Berikutnya, tanggal 3. Tanggal 3 kas berkurang 1 juta. Kemudian perlengkapan bertambah 1 juta. Nah, ini menunjukkan pada tanggal 3 ini Arifin membeli perlengkapan senilai 1 juta secara tunai. Maka dengan demikian, nilai kas menjadi 4 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan belum ada, utang belum ada, modal tetap 5 juta. Mengapa? Nah, ini transaksinya. Transaksinya tuh. Tanggal 3, membeli perlengkapan berupa oli mesin, minyak rem, dan lain-lain secara tunai seharga 1 juta. Kemudian membeli peralatan bengkel secara kredit seharga 5 juta. Maka persamaan akuntansinya, harta berupa perlengkapan bertambah dan harta berupa kas berkurang masing-masing 1 juta. Ini untuk membeli perlengkapan berupa oli mesin, minyak rem, dan lain-lain secara tunai seharga 1 juta. Berikutnya, membeli peralatan bengkel secara kredit 5 juta. Membeli peralatan bengkel, maka berarti peralatan akan bertambah secara kredit. Nah, berarti kasnya tidak berkurang. Yang bertambah adalah utangnya. Maka pencatatannya, tuh, piutang kosong, perlengkapan, nah peralatan dibeli. Lalu apalagi? Utang 5 juta. Dengan demikian sampai dengan tanggal 3 nilai kas jadi 4 juta, piutang masih kosong, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, dan modal 5 juta. Itu sampai dengan tanggal 3. Lalu apa yang terjadi dengan tanggal 4? Kita lihat tanggal 4. Tanggal 4 di sini bukan tanggal 4, maaf. Tanggal 10. Langsung tanggal 10 rupanya, karena biar cepat, ini namanya juga contoh. Tanggal 10 menyerahkan sepeda motor yang telah selesai diperbaiki dengan ongkos 150.000 sekaligus menerima pembayarannya. Berarti di sini ada pendapatan usaha, ada pendapatan jasa 150.000. Tadi pendapatan ini mempengaruhi modal. Maka dengan demikian berarti modal akan bertambah 150.000. Lalu apalagi pengaruhnya? Pengaruhnya ke kas. Maka dengan demikian harta berupa kas bertambah, kemudian modal bertambah 150.000. Itu dari transaksi tanggal 10. Nah, harta berupa kas bertambah dan modal bertambah dari pendapatan jasa masing-masing 150.000. Nah, kemudian pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Kas bertambah 150.000, kemudian
modal juga bertambah 150.000. Dari mana penambahan modal? Dari pendapatan jasa tadi. Maka dengan demikian, sampai dengan tanggal 10 bulan Juli, kas menjadi 4.150.000, piutang kosong, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, dan modal 5.150.000. Itu tanggal 10. Berikutnya, tanggal 12. Membayar biaya reparasi mesin kompresor sebesar 20.000. Membayar. Yang namanya membayar sudah pasti berpengaruh terhadap kas. Maka harta berupa kas berkurang 20.000. Membayar reparasi, biaya reparasi, berarti akan muncul biaya reparasi. Biaya reparasi ini biaya beban mempengaruhi modal. Maka dengan demikian, persamaan akuntansinya akan menjadi harta berupa kas berkurang dan modal berkurang karena membayar biaya reparasi masing-masing 20.000. Lalu bagaimana pencatatan ke dalam tabel persamaan akuntansinya? Ini tabelnya untuk tanggal 12. Kas berkurang 20. Jadi kalau pakai kurung itu namanya berkurang. Lalu apalagi yang berkurang? Tadi yang berkurang adalah modal. Untuk apa? Untuk biaya reparasi. Dengan demikian sampai dengan tanggal 12, kas menjadi 4.130.000, piutang masih belum ada, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, dan modal berkurang jadi 5.130.000. Itu tanggal 12. Berikutnya, tanggal 15. Arifin mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Pengambilan untuk keperluan pribadi, nama akunnya adalah Prive nulisnya Prive, berarti Prive Arifin. Dengan mengambil untuk keperluan pribadi berarti kas berkurang. Jadi kas berkurang, pasangannya adalah Prive. Nah, Prive ini mempengaruhi modal. Dengan demikian akan menjadi harta berupa kas berkurang dan modal berkurang dengan adanya pengambilan pribadi atau Prive masing-masing 100.000. Maka pindahkan ke tabel persamaan akuntansi. Jadilah seperti ini untuk tanggal 15. Tuh, kas berkurang 100.000, lalu modal juga berkurang 100.000 untuk pengambilan pribadi. Nah, kemudian sampai dengan tanggal 15, maka dampaknya kas menjadi 4.030.000. Kemudian setelah kas disitu ada piutang belum ada. Kemudian perlengkapan masih 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, modal menjadi 5.030.000. Itu sampai tanggal 15. Berikutnya, tanggal 20. Diterima reparasi dan servis kendaraan senilai 400.000 dari seorang pelanggan. Baru dibayar 200.000. Sisanya akan diterima kemudian. Nah, berarti dari kata-kata seperti ini, diterima reparasi dan servis kendaraan senilai 400.000. Ini artinya pendapatan bertambah 400.000. Berarti modal bertambah 400.000. Tetapi dari yang 400.000 ini baru membayar 200.000, maka berarti kas bertambah 200.000. Sisanya akan diterima kemudian. Nah, ini akan memunculkan piutang. Maka persamaan akuntansinya menjadi seperti ini. Harta berupa kas bertambah 200.000. Nah, dari pembayaran yang 200.000 tadi. Harta berupa piutang bertambah 200.000, yaitu tagihan yang belum dibayar. Modal bertambah 400.000 dari pendapatan jasa. Maka dari situ pindahkan ke tabel persamaan akuntansi berikut untuk tanggal 20. Tuh, kas bertambah 200.000, piutang bertambah 200.000, kemudian modal bertambah 400.000 dari pendapatan jasa. Dengan demikian sampai dengan tanggal 20,
kas menjadi 4.230.000, piutang 200, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, dan modal menjadi 5.430.000. Itu tanggal 20. Berikutnya tanggal 25. Membayar biaya listrik 100.000. Membayar biaya listrik. Nah, maka akan muncul kas berkurang digunakan untuk membayar. Bayar apa? Biaya listrik. Ingat, biaya ini mempengaruhi modal. Maka modal juga akan berkurang. Jadilah persamaan akuntansinya, harta berupa kas berkurang dan modal juga berkurang karena membayar biaya listrik masing-masing 100.000. Lalu pindahkan ke tabel dari persamaan akuntansi untuk tanggal 25. Kas berkurang 100.000, kemudian apalagi yang berkurang yaitu modal sebagai beban listrik. Maka sampai dengan tanggal 25, kas menjadi 4.130.000, piutang 200, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, dan modal 5.330.000. Itu sampai tanggal 25. Berikutnya, untuk tanggal 27, diterima pelunasan dari pelanggan atas transaksi tanggal 20 Juli. Nah, lihat transaksi tanggal 20 Juli. Transaksi tanggal 20 Juli itu apa yang terjadi? Nah, di sini muncul tadi piutang 200.000. Berarti dengan demikian akan muncul harta berupa kas 200.000. Pasangannya apa? Yaitu piutang. Piutangnya berkurang. Maka persamaan akuntansi jadi harta berupa kas bertambah dan harta berupa piutang berkurang masing-masing 200.000. Dengan demikian, pencatatan ke dalam tabel persamaan akuntansinya menjadi seperti ini. Untuk tanggal 27, harta berupa kas bertambah 200.000, kemudian piutang berkurang 200.000. Nah, sampai tanggal 27, jadilah harta berupa kas 4.330.000, piutangnya kembali kosong, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, utang 5 juta, dan modal tetap 5.330.000. Itu untuk tanggal 27. Berikutnya tanggal 29, membayar angsuran utang peralatan sebesar 500.000. Dengan demikian persamaan akuntansinya bagaimana? Nah, membayar utang 500.000. Berarti kalau membayar utang, utangnya akan berkurang 500.000, lalu harta berupa kas juga berkurang 500.000. Maka persamaan akuntansinya jadilah harta berupa kas berkurang dan utang berkurang masing-masing 500.000. Dengan demikian, pencatatan ke dalam tabel persamaan akuntansinya menjadi seperti ini. Tanggal 29, kas berkurang 500.000 untuk membayar utang. Kemudian utang juga berkurang 500.000. Jadi di sini utangnya belum lunas, baru dicicil 500.000. Nah, maka dengan demikian sampai dengan tanggal 29 Juli, kas jadi 3.830.000, piutangnya kosong, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, utang masih ada 4.500.000 dan modal 5.330.000. Itu sampai 29. Berikutnya, tanggal 30, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 850. Dengan demikian persamaan dasar akuntansinya adalah, nah, tadi perlengkapan itu asalnya 1 juta. Kemudian tersisa 850. Kemana yang 150? Nah, yang 150 sudah menjadi beban. Namanya beban pemakaian perlengkapan. Nah, maka dengan demikian persamaan akuntansinya akan menjadi harta berupa perlengkapan berkurang dan modal berkurang karena ada perlengkapan kantor, pemakaian perlengkapan kantor masing-masing 150.000.
Sehingga perlengkapan yang tadinya 1 juta tersisa 150.000. Jadi sekali lagi, perlengkapan ini asalnya 1 juta, tersisa 850.000. Yang 150.000 adalah beban perlengkapan. Nama lengkapnya adalah beban pemakaian perlengkapan sebesar 150.000. Maka pencatatan ke dalam tabel persamaan akuntansinya akan menjadi seperti ini. Tuh. Tidak berpengaruh terhadap kas, piutang juga tidak berpengaruh, tapi perlengkapan yang terpengaruh. Senilai 150, perhatikan tadi itu. Bukan 850, yang 850 adalah nanti sisanya. Jadi yang terpakai, yang digunakan, yang sudah jadi beban adalah 150. Hati-hati di situ. Nah, tuh modal juga berkurang untuk beban perlengkapan. Nah, dengan demikian, kas menjadi 3.830.000, piutang kosong. Nah, perlengkapan tadi sesuai dengan soal, tinggal 850 karena 150 sudah jadi beban. Peralatan 5 juta, utang 4.500.000 dan modal 5.180.000. Berikutnya yang terakhir tanggal 31. Biaya penyusutan peralatan Rp50.000. Nah, biaya penyusutan peralatan berarti harta berupa peralatan berkurang. Ini sebetulnya yang tepat adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Tapi dalam contoh persamaan dasar akuntansi ini, akibatnya yang ditimbulkan, maka harta berupa peralatan berkurang, modal berkurang, karena ada penyusutan peralatan masing-masing 50.000. Jadilah persamaan akuntansinya seperti ini. Tuh. Peralatan berkurang 50.000, kemudian modal juga berkurang dikarenakan ada beban penyusutan peralatan. Dengan demikian, pada akhir periode, perusahaan milik Pak Arifin ini memiliki harta berupa kas 3.830.000, piutang tidak punya, perlengkapan 850, peralatan senilai 4.950.000, utang 4.500.000, dan modal 5.130.000. Sesuai dengan prinsip double entry system, maka harta harus sama dengan utang ditambah modal. Aktiva harus sama dengan pasiva. Maka harta semuanya dijumlahkan. Harta dijumlahkan, ternyata jumlah harta tadi kas, perlengkapan, peralatan, kemudian piutang dijumlahkan di harta, piutang, perlengkapan, dan peralatan, totalnya 9.650.000. Ini harus sama dengan utang ditambah modal. Utangnya 4.500.000, modalnya 5.130.000. Ternyata setelah dijumlahkan hasilnya sama. Nah, ini yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Bila belum, sekali lagi baca lagi dari awal pelan-pelan. Nah, kalau sudah paham, siap-siap mengerjakan latihan yang sudah Bapak persiapkan. Selamat mencoba, Bapak yakin kalian bisa. Kalau belum bisa, boleh diskusi dengan teman kalian. Demikian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan sebenar-benarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.